Iya nih Pak. Halo. Iya Kalau Pak, berarti Forever Healthy ini perusahaan lokal atau perusahaan Amerika jadinya Pak? Amerika Pak, dia PMA kok Pak. Oh, Ada izin PMA-nya kok. ada izin PMO ya? Karena Ada. karena kalau para pemain MLM biasanya ketika kita tawar dia pertanyaannya adalah ini perusahaan Indonesia ya gitu. Kalau perusahaan Indonesia kan paling lama umurnya itu hanya 2 sampai 3 tahun itu biasanya hilang. Hanya sebentar. Mm-mm. Nah, itu gimana ya Pak jawab yang kayak gitu? Kalau saya sih jelas-jelas saya bilang enggak Pak, ini bukan perusahaan lokal Pak, ini perusahaan Amerika memang. Amerika punya ya? Iya, Siap. PMA. Saya punya buktinya Pak, cuma saya nggak pernah share ke orang sih, saya juga nggak pernah share ke orang. Cuma saya dapat dari manajemen buktinya Kantor Pak, ini manajemen. surat izin BKPM-nya kan ada Pak. Mantap kalau seperti itu Pak. Karena orang Indonesia mau nggak mau suka nggak suka tetap percaya dengan perusahaan-perusahaan dari luar soalnya daripada perusahaan dalam negeri sendiri. Iya, iya betul. Ada beberapa leader dan cukup banyak yang kayak gitu memang. Ya, sama Nah, ini Pak, pertanyaan Pak, kalau yes, kan di Indonesia itu ada APLI ya, sama AP2LI. AP2LI. iya. Bahkan saya baru tahu ada AP2LI ya. Kemarin saya Hah? baca APLI loh itu. Masa Bapak baru tahu? AP2L itu udah 3 tahun apa 4 Ya, tahun gitu loh. Udah ya 4 tahun kan, Bang. ya kan saya setia dengan satu ini dulu Pak. Pokoknya kalau nggak terdaftar dengan APLI itu Heeh. Nggak mau. abal-abal. Ya, itu abal-abal dan itu nggak tidak apalah gitu. Karena Heeh. kalau AP2LI kan sudah berafiliasi dengan FDSA, Heeh. yang macam-macam lah. Pokoknya doktrin bahwa yang kalau harus terdaftar di pokoknya yang bagus itu yang terdaftar di APLI. Di luar Heeh. itu abal-abal tidak bagus. Anda hanya Heeh. akan buang-buang uang dan buang-buang waktu. Nah, gitu kan. Heeh. Heeh. Nah, ini gimana ya, Pak? Menjawab ini kan AP2LI, bedanya APLI sama AP2LI. Mereka tuh sekarang udah kerja bareng Pak, berdua Pak. Oh, sudah kerja bareng ya? AP2L sama APLI tuh udah kerja bareng berdua. Hmm. Karena dulu di awal-awal memang di tahun-tahun pertama tuh ada friksi Pak, tapi sekarang udah enggak Pak. Sama dua-duanya di bawah naungannya Deperindak dan dua-duanya resmi. Kemarin malah saya sempat hadir di acara tahun baru ya, tahun baru 2020 kemarin Januari itu Hmm. AP2LI Award Pak di Hotel Kempinski Jakarta. Saya jadi salah satu yang diundang hadir gitu. Saya lihat juara satunya waktu itu MCI, terus juara MCI. duanya Eco Racing, juara tiganya AFC Nah, gitu. oke. Nah kan Itu kalau yang di bawah-bawah itu kan taunya kalau nggak APLI, itu abal-abal gitu Pak. Karena doktrin itu hampir semua MLM dari Amerika menanamkan itu. Baik enggak sih Pak. itu Dulu awal-awal Amway, tahun pertama iya. Nuskin, Sinergi, Dulu awal-awal tahun pertama iya Pak, tapi sekarang udah enggak Pak. udah enggak ya. Nah, maksudnya Enggak. menjawab mereka menjelaskannya dengan bahasa yang mudah diterima dan bisa dimengerti oleh teman-teman tuh gimana ya Pak? Kalau saya sih gampang sih Pak. Saya bilang gini Ya, aja ya, dua-duanya sama-sama di bawahnya Deperindak dan dua-duanya sama-sama resmi, badan resmi dua-duanya. oke. Gitu. Nggak ada satu abal-abal soal ini, dua-duanya sama-sama di bawah Deperindak, di bawah Oh, pengawasan Deperindak. Jadi nggak ada satu resmi satu enggak gitu. oh gitu ya. Kalau saya sih sesederhana itu, saya menyederhanakan pertanyaannya mereka. Gitu. Mhm. Lalu kenapa ada APLI, kenapa ada AP2LI? Yang tergabung di APLI yang gimana, yang AP2LI yang gimana gitu Pak? Sejarahnya kan dulu begini Pak, APLI itu kan perusahaan-perusahaan breakaway. Itu kan perusahaan-perusahaan binari jarang susah sekali masuk ke APLI Pak. Ya, Oke. para perusahaan-perusahaan binari itu membuat asosiasi tersendiri namanya AP2LI gitu Pak. Ini juga awalnya Gitu. sinergi ya Pak. Sejarahnya nih waktu saya pertama kali masuk sinergi tahun 2004 itu susah Hmm, juga masuk APLI Pak. Oke. Sampai akhirnya disetujui memang karena dia bisa mempresentasikan Hmm, marketing plan-nya gitu. hmm, Itu susah hmm, banget karena APLI belum kenal tuh sistem Megamatch, sistem hmm, faktorial segala macam yang hmm. ada di sinergi kan. Tapi Sinergi. sekarang kan sudah mulai banyak. Dan Ah, semua rata-rata binari-binari yang baru ini kan semuanya pakai sistem faktorial gitu kan, indeks seperti hmm, sinergi kan, kayak Genes, kayak FHI, kayak AFC, semuanya kan pakai indeks gitu Pak. hmm, Indeks itu kan yang bikin aman sebenarnya. hmm, hmm. Gitu. Nah, ini contoh Siap. aja ya, kalau kita bicara in terms of omset ya. Hmm, Perusahaan-perusahaan AP2 itu lebih besar loh Pak omsetnya Pak. hmm. MCI itu Pak, MCI Ah, sebelum
sebelum Krismon ya. Ini kita bicara sebelum krisis pandemi lah. Pandemi. Itu dia omset terbesar di Indonesia, Pak. Oh ya. Omsetnya sekitar Tupperware, itu perusahaan di bawah Apli ya. Omset tertingginya 350 miliar, Pak. Tupperware tuh urutan pertama di Apli, sekitar 350 miliar. Di MCI, anggota AP2LI, bukan Apli, AP2LI, itu omsetnya sekitar 400-an miliar sebulan, Pak. Wow. Nah, itu sebelum pandemi. Gitu kan, Pak. Dia ngeberangkatin ke Singapura itu, Pak, 2 pesawat, Pak. 2 pesawat, satu stadion sepak bola Singapura tuh, National Stadium Singapura tuh di booking sama mereka, Pak. 2 hari 1 malam untuk bikin acara. Itu 2 pesawat tuh hanya member ya, Pak. Di luar member tuh anggota keluarganya diberangkatin juga berempat. Jadi satu orang tuh berempat, suami istri, anak 2 gitu. Bapak bisa hitung pesawatnya berapa, Pak. Kalau nambah anak istri, pasangan dan anak-anak 2 gitu ya. Itu satu stadion mereka bikin acara, Pak. Itu omsetnya jauh lebih besar daripada Tupperware, Pak. Nah, terus setelah pandemi, Maret itu lockdown, Pak. AFC itu tadi kan ranking ketiga ya, Pak. Sekarang AFC ranking 1, Pak. Itu. Yang lain-lain malah jauh tertinggal. AFC itu sekarang 700 miliar sebulan. 700 miliar sebulan. 700 miliar sebulan. Jadi perusahaan-perusahaan yang di bawah Apli sama perusahaan-perusahaan yang di bawah AP2LI yang lain kalah jauh, Pak, sama AFC. Jadi kalau kita mau bicara kembali ke Apli sama AP2LI, omset-omset terbesar justru terjadinya di AP2LI, Pak. Gitu. Nah, sekarang kalau ngeliat marketing plan kita yang jauh lebih hebat daripada, terus ngeliat produk kita yang juga jauh lebih hebat, saya dengan teman-teman di atas ini sangat optimis, Pak. Asal kita mau terusin aja ya. Di depannya nih, Pak, kita 1 tahun pertama, 4 bulan pertama udah booming, Pak. Mestinya ya, insya Allah kalau Allah merestui ya, mestinya kita lebih besar. Mestinya. Ya, Pak. Gitu, Pak. Ya. Double agent. Iya, soalnya kan saya memang terus terang Pak gabung FAI ini kan diajakin sama Om Aldira ya. Ya kalau Om Aldira udah masuk berarti ya bagus. Saya cuma bilang gitu aja, tapi sebenarnya FAI itu gimana saya juga belum paham banget gitu, Pak. Nah, tadi saya nanya, biasanya perusahaan lokal itu ya umurnya hanya 2-5 tahun gitu kan. Jadi banyak orang bilang, sayang nanti kamu udah berjuang di situ 2 atau 5 tahun mati gitu kan. Sayang waktunya gitu. Iya, begitu sih, Pak. Ya nggak apa-apa ya Pak, saya nanyanya ke kemana-mana jadi. Iya nggak apa-apa, Pak. Kita ngobrol aja kan ini malam minggu. Iya. Malam minggu. Strategi membangun bisnisnya udah tahu belum, Pak? Belum. Boleh, Pak, cerita, Pak. Yang 3 titik itu, Pak. Itu aja, Pak. Saya nggak mau jelasin ulang. Tinggal tonton di video linknya Pak Endra, itu bagus banget. Jadi gini, Pak. Ini yang perlu kita benahin dari awal ya, Pak. Mindset kita tuh adalah membangun 2 jalur, Pak. Gitu. Membangun 2 jalur. Jangan hanya membangun 1 jalur, Pak. Begitu juga duplikasi ke bawahnya, Pak. Nanti jangan pernah janjikan kamu tinggal bangun 1 jalur lagi. Diisi upline. Ya, jangan pernah menjanjikan itu, Pak. Saya tidak pernah menjanjikan itu ke downline saya, dan saya juga tidak pernah meminta itu ke upline saya. Tapi saya sangat tahu, Pak, kalau 2 kaki itu pasti dilempar, tinggal nunggu waktunya aja. Pasti dilempar gitu. Jadi sikap kita di depan tuh harus begitu dulu, Pak. Nah, strategi membangunnya gini, Pak. Dari awal kalau saya, Pak, sudah bagi 2 daftar nama, Pak. Saya udah bikin daftar nama, lalu sudah saya bagi 2, ini kelompok kiri, ini kelompok kanan. Saya cuma mau cerita aja, Pak. Jadi gini, Pak. Cerita, Pak. Jadi mindsetnya di awal, step pertama adalah mindset awal tuh harus memang bangun 2 jalur, Pak. Jangan kerja 1 jalur, Pak. Kalau Bapak kerja 1 jalur, nanti terduplikasinya salah. Begitu juga terduplikasinya. Gitu. Nanti dia dan Pak Budi nuntut nih, Pak Budi kerjain dong 1 jalur saya gitu. Akhirnya terduplikasi begitu terus, Pak. Akhirnya kita nggak mendidik leader-leader baru, Pak. Nah, itu kerja yang salah sebenarnya, Pak. Itu semua orang harus bertanggung jawab membangun 2 jalurnya masing-masing. Di mana salah satu jalurnya tanpa diminta pasti dibantu upline. Dua-duanya pasti dibantu upline, tapi yang satu pasti dilemparin tanpa kita harus minta. Gitu. Itu step pertama, mindsetnya dibenerin dulu, Pak. Semuanya nih ya, bukan cuma buat kita ya, Pak, buat downline kita, tapi mulainya dari kita dulu.
Nomor satu. Step Iya. kedua, dari awal Pak, bikin daftar nama udah dipisah kirim makanan. Kalau saya ya, gitu. Ada orang yang enggak, tapi kalau saya sudah bisa dikirim makanan, gitu. Terus yang ketiga, nah kita harus paham nih marketing plan nih Pak. Tadi Pak Umar kan udah bilang nih, yang terbesar tuh 5 sama 6, bener. Yang terbesar tuh 5 sama 6 Pak. Tapi 5 sama 6 itu nggak mungkin terjadi tanpa yang pertama. Sponsoring. Sponsor tuh kelihatannya kecil, tapi bonus sponsor lah yang menentukan ke belakangnya besar atau enggak. Bonus sponsor tuh kelihatannya kecil Pak, tapi itu yang paling penting. Karena apa? Gini Pak, yang terbesar 5 sama 6. Tapi kalau kita lihat sequence perjalanan bonus ya Pak, di awal tuh yang besar bonus sponsor Pak. Kalau bonus 5 sama 6 tuh terjadinya setahun lagi. Pada saat jaringan Bapak sudah jadi, baru dia terasa besar setahun lagi. Nah, terus untuk bulan-bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, lima, enam tuh dari mana bonus? 1 sampai 6 bulan pertama itu bonusnya besarnya di 1 sampai 3 bulan deh. 1 sampai 3 bulan pertama itu besarnya di bonus sponsor. Itu satu Pak. Kita perlu sponsori banyak orang. Kenapa? Karena kita perlu operational cost. Operational cost gitu kan. Operational cost itu dari mana Pak? Dari bonus sponsor. Itu satu. Yang kedua, yang harus dipahami adalah semua bonus di belakang itu terjadinya karena bonus sponsor. Kalau nggak ada bonus sponsor, nggak akan terjadi unilevel, nggak akan terjadi matching, gitu kan, nggak akan terjadi pairing, gitu Pak. Jadi bonus sponsor itu kelihatan kecil, tapi itu justru yang paling penting gitu. Makanya saya pernah nih Pak, mohon maaf ya, ini saya ceritain aja. Ya. Saya jarang marah sama downline saya Pak Umar tahu. Tapi saya kalau ngomong saklek-saklek aja gitu. Berkesan marah, padahal enggak sih, padahal saklek aja. Saya pernah nih, saya ceritain aja di Sinergi dulu Pak Sis. Ya. Itu ada downline saya konsultasi, saya nggak perlu sebutin namanya lah ya, karena orangnya juga udah keluar. Dan saya juga udah keluar dari Sinergi. Dia konsultasi nih malam minggu kayak gini nih Pak, datang ke rumah konsultasi. Cerita bla 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 bla, menceritakan bahwa dia tidak bisa mensponsori orang, dia hanya bisa memanage orang. Dia hanya bisa membimbing orang gitu. Jadi tugas mensponsori tugasnya upline. Gitu. Nanti lempar-lempar di bawah dia, terus nanti dia yang manage, dia yang bimbing, dia yang bina gitu. Saya dengerin tuh bla bla blanya dia sampai 1 jam lebih gitu. Saya dengerin aja. Sudah selesai saya bilang gini Pak, oke. Terus Bapak maunya saya kasih ngomong apa? Ya kasih masukan lah Pak, gini-gini saya harus ngapain. Saya langsung bilang gini aja, ini malam minggu ya Pak? Iya, besok Senin Bapak ke kantor ya? Apain Pak? Cari customer service, di BRI waktu itu ya, masih di BRI, di parkiran itu di atas. Bapak ke customer service, minta sama customer service satu form. Form apa itu Pak? Form pengunduran diri. Saya gituin aja Pak. Senin besok pagi Bapak datang ke kantor, mengundurkan diri. Hah? Maksud Bapak? Iya Bapak nggak usah jalanin Sinergi, keluar aja. Itu ngomong saya santai-santai aja ngomong itu Pak. Berkesan marah, tapi enggak, saya saklek aja gitu. Maksudnya gini, saya bilang gini, nggak bisa Pak Bapak jalanin MLM kalau nggak sponsorin orang. Ya. Rohnya MLM itu ada di sponsoran. Kalau di Ya. maintain tuh jadi manajer Pak. Padahal rohnya MLM itu ada leadership, bukan managerialship. Ya. Gitu. Ya kan Pak, Pak Siswadi tahu lah. Ya, betul Pak. Nah, sekarang kita mau kasih contoh ke downline kita, mensponsori orang, kita sendiri nggak mensponsori orang. Apa yang mau lu ajarin ke orang lain masalah sponsori orang? Lu sendiri nggak sponsorin orang kok. Ya. Ya kalau Bapak nggak sponsorin orang, mundur aja. It's not your business gitu. Berarti MLM ini adalah bukan bisnis kamu, nggak cocok buat kamu. Mendingan kamu keluar, ajak jalan anak-anak ke mall daripada kamu ngabisin waktu bangun bisnis ini. Nggak akan sukses, saya bilang gitu aja langsung. Kuncinya nggak akan sukses, sudah itu aja. Daripada ngabisin waktu 2 tahun 3 tahun, nggak pernah sponsorin orang, nggak akan jadi juga grupnya. Benar nggak Pak Sis? Ya, betul Pak. Nah, mendingan resign daripada wasting time. Saya ngomong apa adanya aja gitu. Itu 2 orang di Sinergi saya gituin Pak. Salah satunya masih aktif di sana. Dan akhirnya gara-gara saya gituin, keras-kerasan aja gitu ya, saklek-saklekan aja. Akhirnya besoknya dia mulai sponsori orang. Gitu. Dan dua-duanya mulai sponsori orang. Tapi maksud saya gini, kembali ke marketing plan tadi Pak. Kalau kita nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak mau belajar. Sponsori orang tuh gampang kok. Gampang banget kok, bisa dipelajari. Ilmu yang sangat bisa dipelajari gitu. Kita perlu mensponsori orang. Kenapa? Karena itulah yang menghidupi kita di awal. Satu, yang kedua, itulah yang membuat bonus di belakangnya yang lain-lain jadi gede. Gitu. Jadi jangan pernah underestimate bonus pertama, sponsorin orang. Gitu. Nah itu bulan pertama ya Pak, 1 sampai 3 bulan pertama besarnya di situ. Yang kedua, nanti di atas 3 bulan sampai 1 tahun, itu besarnya di pairing Pak. Makanya perlu bangun 2 jalur.
gitu. Kita perlu hidup nih 3 sampai 12 bulan berikutnya itu dari pairing, gedenya di pairing. Nanti setelah 12 bulan, setelah asetnya jadi, Bapak tinggal ongkang kaki, hidupnya dari matching, hidupnya dari apa namanya, dari Unilevel. Saya nih Pak sekarang ya, saya 3 bulan pertama Pak, saya hajar habis-habisan sponsor orang yang banyak. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Bulan keempat, saya mulai mikirin kaki kecilnya Pak Umar, saya mulai mikirin kaki kecilnya Bu Lisa, saya mulai mikirin kaki kecilnya Pak Oteh, Pak Ari Wahono, itu semua saya pikirin tuh Pak. Kenapa? Karena mereka harus menikmati yang namanya pairing. Kalau mereka menikmati yang namanya pairing, itu apa yang terjadi Pak? Peringkat mereka naik, bonus mereka makin besar, mereka pasti bertahan. Nah, kalau mereka bertahan, konsekuensinya buat saya, apa yang terjadi Pak? Matching saya mulai hidup. Nah, itu sequence itu tuh, alur itu tuh kita harus pelajari gitu. Ya kan? Kalau Pak Umar nikmatin pairingnya, berarti saya nikmatin matchingnya kan Pak? Walaupun itu 5%, nggak apa-apa. Kalau Pak Budi udah menikmati pairing, berarti saya nikmati 5% ya Pak Budi. Ya kan Pak? Nah gitu loh Pak. Dan itu membuat Bapak bertahan. Kalau Pak Siswandi menikmati pairing, saya nikmati matching juga karena Pak Siswandi masih level ke-4 saya. Level 3 saya. Gitu. Saya masih nikmati matchingnya Pak. Jadi saya berkepentingan membantu kaki-kaki kecilnya orang-orang yang saya sponsori berserta 5 level dia ke bawah. Gitu loh Pak. Untuk nanti setahun ke depan. Tapi sambil itu ya, kalau saya udah kerja kiri di kanan, itu pairing saya udah mulai dapet itu. Gitu Pak. Jadi siklusnya tuh kita harus tahu dulu Pak gitu. 3 bulan pertama bonus sponsor dan pass up lah itu. Plus bonus input lah itu 3 bulan pertama. 3 sampai 12 bulan bonus pairing. 12 bulan ke atas matching sama Unilevel. Gitu Pak. Ya. Nah, strateginya gimana lagi? Itu yang kedua. Yang ketiga, strategi yang terakhir Pak. Jangan pernah takut naruh orang aktif di kaki besar Pak. Tapi ini konsultasinya nanti person to person ya. Jangan dianggap digeneralisir ya Pak. Ada kasus-kasus tertentu kayak Pak Umar gini, lebih bagus 4:1. 4 di kaki kecil, 1 di kaki besar. Beda-beda orang. Bisa jadi orang lain 3:2 gitu. Tapi maksud saya gini, intinya bukan masalah perbandingannya. Intinya adalah jangan pernah takut melempar orang aktif di kaki besar. Orang aktif loh ya, saya garis bawahi orang aktif. Ini kebanyakan justru terbalik Pak. Orang nggak aktif ditaruh di kaki besar. Ya, karena kan dapat limpahan dari upline-nya Pak. Betul. Tapi orang yang nggak aktif dimanapun ditaruh dia nggak akan pernah aktif. Malah ditaruh di kaki besar dia makin tidak aktif Pak. Kenapa? Karena dia nggak kenal sama orang-orang di atasnya. Orang dia nggak aktif kok. Iya. Orang aktif kan orang yang nggak aktif ini kan teman-teman, ini kan orang yang kita sponsori kan teman-teman kita. Dekatnya ke siapa? Ke upline atau ke kita? Mestinya kan dekatnya ke kita ya. Ya. Nah kita taruh nih orang yang nggak aktif nih. Ini nggak aktif nih kita taruh di kaki besar. Dengan tujuan dia dibantu upline. Apa yang terjadi Pak? Karena dia nggak kenal sama upline-nya, dia nggak akan aktif juga. Walaupun dibantu dilempar-lemparin juga nggak akan aktif juga. Pairing ada pairing ya. Sementara kita tinggal dia di situ kan, karena kita berharap udahlah lu gua taruh di kaki besar biar jalan. Kenyataannya setelah kita tinggal dia malah nggak aktif. Nah orang nggak aktif justru mestinya taruhnya di kaki kecil. Kenapa? Karena mau kita ayomi gitu loh, mau kita bimbing. Kan ini teman kita nih. Ya. Kan dekatnya sama kita, mestinya ditaruh di kaki kecil yang dia deket sama kita bimbing, kita bangunin gitu. Kalau ditaruh dititipin di kaki besar, akhirnya dilepas gitu, dia nggak kenal sama siapa-siapa di atas. Itu kalau orang nggak aktif ya. Sekarang kalau orang aktif Pak, ditaruh di kaki besar, terus dia karena dia aktif, dia bekerja sama upline, terus dia ngeliat orang-orang lemparan dari atas, apa yang terjadi Pak? Makin semangat kan dia. Pada saat dia makin semangat kan jaringan dia makin besar Pak. Nah, kalaupun orang aktif Bapak tinggal, itu udah jadi passive income gitu loh Pak. Orang suka salah persepsinya. Orang yang aktif jangan taruh di kaki besar deh, saya taruh di kaki kecil biar pairing. Justru ya enggak, bukan naruh di kaki kecil salah, boleh, tapi justru yang benar tuh taruh di kaki besar. Ya. Kalau Bapak punya 5 orang aktif, 4 taruh kaki kecil, 1 taruh kaki besar gitu, atau 3:2. Tapi kalau nggak aktif taruh aja kaki kecil. Gitu loh Pak. Oke. Ini persepsi yang saya mau lurusin nih gitu. Kan menentukan orang ini nanti aktif atau enggak aktif itu kan agak susah ya Pak. Kadang-kadang orang yang nampaknya aktif tapi begitu dimasuk ini nanti banyak alasan A, I, U, akhirnya dia juga diam. Tapi kadang-kadang juga ketemu orang yang diam di depan, tapi ketika tahu marketing plan, tahu bagaimana cara menjalankannya, itu dia bisa bergerak. Ketika dapat momentumnya, hatinya tergerak tuh aktif banget, itu juga bisa jadi kan. Bisa banget Pak. Ya, benar kata Pak Sis. Kita kan nggak bisa bedain Pak, orang
yes di depan, tentunya 3 bulan kemudian hilang gitu Iya ya Pak. betul, banyak yang kayak gitu Pak. Orang yang diem aja tentunya Iya jalan betul. gitu kan. Iya, nggak bisa Pak, kita nggak bisa 100% memprediksi orang itu aktif atau tidak, tapi minimal di depan tuh karena dia teman-teman kita nih, karena kita tahu dia teman kita tahu kemampuan dia, kita tahu tingkat komitmen dia, kita bisa memperkirakan lah. Minimal ada prediksi di depan itu. Walaupun kenyataannya nggak 100% juga terjadi itu. Tapi maksud saya jangan sembarangan naruh orang gitu, ini kaki kiri, ini kaki kanan, ini kaki kecil, ini kaki besar, kita sembarangan aja, nggak diperhitungkan Pak, dipelajari. Gitu. Gitu loh Pak. Dan itu bisa, kenyataannya pengalaman saya bisa meminimalisir terjadinya yang tadi Pak Sis bilang. Kita salah prediksi. Tetap salah prediksi terjadi, tapi minimal bisa diminimalisir. Oh, iya. Paham, Pak. Halo Pak, mau nanya nih Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Tadi kalau hubungannya bikin daftar 2 nama, contoh, saya bikin 2 wilayah Serang sama wilayah Tangerang, contoh Pak ya. Terus tadi menentukan, kan tadi ditentukan yang kuat sama yang lemah dioplos lah gitu kan. Dan nanti fungsinya 2 daftar nama ini untuk apa Pak? Karena kan contoh kaki kiri wilayah Serang semua nih, contoh ya. Yang kanan Tangerang. Nah, kan otomatis itu ada yang orang lemah dan kuat. Apakah nanti kita acak lagi aja berdasarkan orang yang aktif atau enggak gitu? Nah, itu pertanyaan bagus Pak. Tapi saya jawabnya gini. Kalau saya Pak menentukan 2 kelompok kiri makanan itu biasanya kalau saya berdasarkan daerah Pak, atau berdasarkan komunitas. Contoh gini Pak. Ini komunitas sinergi nih, saya kumpulin 1 kaki gitu. Ini komunitas jenes nih, saya kumpulin kaki yang lain gitu. Ada ini komunitas bikers nih 1 kaki, ini komunitas Avanza nih, ini 1 kaki gitu. Atau ini orang Tangerang semua 1 kaki, ini orang Bogor semua 1 kaki. Jadi bisa kategorinya bisa terserah Bapak sih, gitu. Terserah Bapak. Kalau saya lebih ke arah daerah dan lebih ke arah apa namanya? Lebih ke arah komunitas tadi Pak. Gitu. Memang kalau tujuannya daerah itu suatu saat atau komunitas suatu saat ada grup meeting atau apa bisa satu daerah gitu Pak ya? Iya, bisa kerja bareng Pak. Jalur Contoh namanya. nih Pak, ini kalau Bapak perhatikan ya di grupnya Pak Umar tuh atas bawahnya banyak kan orang sinergi Pak. Saya kumpulin tuh 1 kaki sinergi sana. Iya kan? Iya kan Pak? Iya gitu loh. Iya. Benar-benar. Di grup saya sebelah sini lebih bervariasi. Ini saya coba kasih lihat ya. Sebentar, nih saya bisa share sih sebenarnya. Saya coba share ya. Share. Sebentar, screen. Ini bukan untuk pamer-pamer ya Pak. Ini saya mau kasih lihat aja. Berapa nih Pak? 23.000, 26.000. Oke. Seimbang ya. Hampir seimbang. Sebenarnya ini nggak bagus. Udah warrior Pak ya? Bentar lagi Pak, insya Allah. Bentar lagi warrior. Itu bukan 26 kan udah masuk bukan? 25 ya? Kaki kecilnya Pak belum? Yang 23-nya belum Pak. Oh iya bentar ya. Ini saya mau kasih contoh Pak. Ini yang terjadi satu-satunya di IFA itu ini saya doang, yang lain nggak ada, yang lain timpang. Tapi sebenarnya nggak bagus Pak. Yang bagus tuh yang timpang. Kalau Bapak nonton videonya Pak siapa namanya? Yang bagus yang timpang. Pak Indra ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu Pak, di 2 kaki saya ini leader numpuk seimbang Pak. Ini karena saya membagi 2 daftar nama. Gitu Pak. Saya membagi 2 daftar nama. Kebetulan banyak tuh di kiri dan kanan satu leader pada numpuk gitu. Akhirnya kekuatannya sama aja nih. Ini selisihnya ini kecil Pak. Ini baru sekarang aja selisihnya gede, ada sekitar kurang lebih 3.000 selisihnya ya. 3.200 ya Pak. Awalnya dulu nggak 3.200 Pak, awalnya cuma 100, 200, selisihnya cuma segitu. Saya cuma mau nunjukin daftar nama tadi Pak. Siap. Gitu ya. Nih. Ini saya buka 3 titik ya. Nah, 3 titik tuh Pak. Ini 3 titik saya nih. Paling atas Muhammad, di kiri Ar-Rahman, di kanan Ar-Razak. Dan ini Bapak lihat, titik dalamnya nggak pernah saya buka. Titik dalamnya nggak saya buka ya Pak. Belum ya? Iya kan? Ya. Belum saya buka. Padahal di kiri dan kanan saya sudah numpuk
Leader Pak, yang kalau saya mau buka titik dalam udah sepantasnya saya buka titik dalam sebenarnya. Iya. Karena udah numpuk lebih dari 5 leader kiri, lebih dari 5 leader kanan, tapi saya pikir nggak usah lah, niat saya bukan itu gitu. Niat saya bukan sekedar nyari uang, niat saya memang bantu orang, jadi nggak jadi masalah saya naruh orang di bawah lagi, saya naruh orang di bawah lagi gitu. Ya. Saya pengen sama-sama dapat uang lah, saya ingin sama-sama sukses itu. Selain saya naruh orang di bawah lagi, di kaki terdalam, saya juga lagi konsentrasi bantu kaki kecilnya orang-orang yang saya sponsori, 5 levelnya dia gitu. Kan itu matching saya kan, gitu ya. Ya. Karena saya selalu diajarin gini Pak, sorry saya stop screen dulu. Saya selalu diajarin gini sama mentor-mentor saya dulu di di MW itu dulu Pak Robert Angkasa, waktu beliau jadi Diamond ya. Diamond di MW kan 6 kaki Pak. 6 kaki 21%. 6 kaki 21%, 6 kaki Didi ya, Platinum. Ya. Beliau bilang gini, target saya berikutnya bukan jadi eksekutif Diamond, bukan 7 kaki atau 9 kaki double diamond gitu, atau 12 kaki double diamond, bukan. Tujuan saya adalah berikutnya adalah membuat 6 kaki saya jadi diamond. Nah, itu yang diajarin ke saya dan itu sampai hari ini melekat Pak. Gitu loh Pak. Nah target-target Bapak, nah sorry ini mumpung ngomong ini saya jadi ingat. Kalau Bapak mau ngejar peringkat nih Pak, ini saya kasih tipsnya ya Pak. Bapak kalau ngejar peringkat sampai warrior pasti bisa sendirian Pak. Believe me, percaya sama saya. Dengan kerja keras Bapak bisa kejar warrior sendirian. 25.000 itu sendirian masih bisa. Tapi kalau Bapak mau naik ke 75.000, apa itu elite ya, atau 200.000 master, atau bahkan legend 1 juta, bohong Pak, omong kosong Pak, bohong besar kalau Bapak bisa lakukan sendirian. Nggak bisa. Kita nggak akan pernah kuat ngelakuin itu sendirian Pak. Caranya naik gimana Pak? Bareng-bareng, sponsorin orang banyak. Betul. Caranya gimana Pak? Bantu Pak Umar jadi warrior, bantu Bu Lisa jadi warrior, bantu Pak Oteh jadi warrior, bantu siapapun lah jadi master, jadi warrior. Kita naik jadi legend Pak. Gak bisa kita kerja sendiri Pak, gak bisa. Makanya harus di fondasi ini, gedung, ibaratnya ini gedung, kita lagi bangun gedung, fondasinya harus dibangun dari awal, blueprintnya itu. Makanya sponsor orang yang banyak. Karena kita perlu bantuan tenaga-tenaga mereka nanti untuk menggerakkan kaki kecilnya, sehingga omsetnya menggulung Pak. Itu yang akan mendorong Bapak jadi legend nanti. Kalau Bapak sendirian nggak sponsorin orang, nggak bakalan terjadi Pak. Nah, sponsoran orang itu paling enak di mana? Di awal, jangan di tengah-tengah, jangan di belakang. Kenapa? Karena kalau di belakang, saya pernah cerita di Speak and Grow Rich kemarin ya, Pak Budi denger ya. Saya malah berharap Pak Hendra jangan pernah lempar orang di bawah saya dulu, sampai saya naruhin orang-orang saya dulu semuanya. Baru kalau Pak Hendra mau silakan, kan orang-orang saya semua tuh di atasnya. Bener nggak Pak? Nah ini kan enggak, sikapnya sebagian besar orang yang salah menurut saya, salah di bisnis adalah dia berharap dulu nih, oh dong lemparin dong. Justru menurut saya itu salah. Tunggu, kalau perlu jangan dilempar dulu Pak. Saya naruh orang-orang saya dulu. Setelah saya taruh orang-orang saya dulu, baru Bapak lempar orang di bawah orang-orang itu. Kan terbantu semua tuh orang-orang saya langsung Pak. Bener nggak? Ya benar. Nah itu sikap-sikap kayak gitu tuh Pak, yang saya sampai sekarang ini masih garu-garu kepala. Ini orang-orang susah banget dikasih tahu ya gitu. Mudah-mudahan Pak Budi, Pak Sis enggak lah gitu. Siap. Gitu loh Pak. Udah ikutin aja kata Pak Hendra, jangan buka kaki dalam. Jangan buka dulu kaki dalam. Pak, saya kalau mau buka kaki dalam udah pantas Pak, tapi saya nggak mau buka kaki dalam. Kenapa? Karena Pak Hendra bilang juga jangan. Udah ikutin aja lah, apalin kita tuh kan udah lebih tahu dia. Iya. Pengalamannya udah lebih banyak, ilmunya udah lebih banyak, sudut pandangnya udah lebih luas, terus kita mau sok pinter gitu. Pak, ini kalau direkod, share ke YouTube ya Pak, biar bisa dipelajari rame-rame. Rekod Pak. Oh, boleh nih di-share di YouTube Pak? Boleh Pak, YouTube member aja nggak apa-apa, buat belajar Pak. Saya nggak pernah pelit sama ilmu, pasti berkembang kok itu. Iya. Karena juga bukan ilmu saya sih Pak, ilmunya orang-orang juga yang saya pelajari, kenapa mesti saya pelit nyimpen. Iya, siap. Gimana Pak Sis, apalagi Pak? Iya, sebenarnya saya juga dibesarkan di MW sih Pak, jadi ya masuk banget yang diomongin Pak Yaumil itu gitu. Pas. Memang kayaknya slow tapi lebih long term. Betul Pak. Ya. Saya kalau diadu ya Pak, saya kalau diadu ini intermezzo aja lah. Saya kalau diadu dengan leader lain Pak, saya cenderung kalah Pak. Kalau dalam hal speed saya kalah Pak. Ya. Saya nggak kenceng-kenceng mereka yang sebulan bisa langsung ratusan juta, puluhan ratusan juta, itu saya nggak bisa saya. Saya memang tahu kemampuan saya itu agak lambat, tapi saya berani adu Pak. Kalau in long term gitu ya, in the long run-nya tuh, kalau mau adu Pak,
Saya di MLM manapun nggak pernah turun peringkatnya, Pak. Nggak pernah turun omsetnya. Di Sinergi saya mungkin satu-satunya tim manajer yang omsetnya setiap bulan tim manajer. Nggak pernah turun. Yang lainnya kan bisa aja tim director, tim elit, tapi bulan berikutnya ya leader pun tidak gitu kan. Blok ya. Gitu. Atau di FM dulu saya pol yang stabil terus pol terus gitu, nggak pernah turun. Gitu. Sementara orang-orang lain bahkan apalagi saya sendiri naik turun peringkatnya gitu. Kalau saya enggak gitu. Tapi kalau diadu jangka pendek jangan, nggak kuat saya. Saya bukan tipe pelari sprint gitu. Maraton. Ya Pak Umar tahu lah, Pak Umar kan sering lihat saya kan dulu di Sinergi sama di FM kan. Betul. Di FM saya juga dulu ikut FM. Iya. Umar Pak Jamil nih. mau nanya dong. Boleh silakan Pak Pak. Jamil. Enggak, Pak Pak. gini, umpamanya kita kan ada dana terbatas nih. Ya. Daripada kita buka silver umpamanya kan, contoh ke bawah nih. Mendingan buka bronze tapi 3 kaki gitu ya. Oh iya benar. Betul Pak. Bikin fondasi dulu gitu kan. Betul Pak. Nah, karena artinya kalau orang yang niat nih terus perhatian ini kayaknya mau serius nih ya kan, mendingan dikasih tahu. Jangan nanti udah kaki 1 lebar dia baru kalau 3 kaki lebih bagus, mendingan disarankan walaupun bronze tapi 3 gitu ya. Nah, dari awal ya. Betul. Siap. Boleh saya pertajam nggak Pak? Iya siap. Kalau dia mau silver jangan ditolak Pak. Tapi caranya gini. Ya, kan dia mau joinin box Pak. Iya. Ya kan. Joinin 3 bronze, tapi bronze yang paling atas sudah langsung 3 box Pak. Jadi jangan terima 3 box, terimanya tetap 5 box, tapi yang 2 box lagi taruh di atas. Jadi kan tinggal di upgrade 2 lagi udah jadi silver yang paling atas. Oh begitu ya paham. Jangan karena Bapak mau jadi 3 bronze, akhirnya Bapak terima ya udah 3 box aja gitu, jangan. Tetap kan lebih gede omsetnya 5 daripada 3 kan. Siap. Paham. Gitu. Ya. Soalnya kadang-kadang kalau kita prospek kan kita nggak tahu isi pikiran dia Pak. Dia, aku mau kalau ke bronze kelamaan, gue maunya yang gede aja sekalian nih biar cepet. Gitu. Betul. Maksudnya Pak Yomil tadi kan toh dia mau masuk silver kan? Silver kan 5 box kan? Nah, itu maksudnya tadi yang atas tuh 3 itu silver ya Pak? Ya bawahnya bronze. Sama aja 5. Ya. Tapi kan lebih baik yang atasnya itu lebih besar. Tinggal nambahnya dikit gitu loh Pak. Siap. Gitu ya Pak Yomil? Yes, gitu Pak maksud saya Pak. Ada lagi? Mantap. Dikit-dikit lah Pak Umar. Nanti kalau dikasih ini kan botol nih, ditumpahin air santai, tumpah semua, hilang. Sedikit tapi masuk itu. Semua sih juga dari saya itu udah ini kok Pak, itu strategi bangun jaringannya udah nggak ada lagi lah, udah semuanya asal dilakukan aja gede Pak bisnis Pak. Oke. Jadi Bapak. Next acara si Swandi siap Pak jadi MC? Siap. Nanti saya usulin. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Yomil. Iya, yang nggak menyenangkan saya minta maaf ya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya.